Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani ya. Amin. Baik, kali ini saya akan sharing ke kalian bagaimana caranya untuk membangun Sophos Endpoint Protection di lokal server ya. Saya akan mensimulasikan menggunakan Hyper-V Manager di host komputer saya ini. Saya menggunakan Windows 10 ya, operating system saya ini menggunakan Windows 10. Kemudian saya install Hyper-V di dalam Windows 10 ini. Kemudian saya membuat VM ya. Di sini terdiri dari dua VM, yaitu Sophos SEP ini nih. Bisa kalian lihat ini, Sophos SEP ini adalah Sophos Endpoint Protection. Nantinya kita buat servernya. Kemudian kliennya ini ada satu Windows 10 ya, untuk sebagai klien. Baik, pertama kita harus membuat terlebih dahulu, kita buat Active Directory ya. Saya maximize atau full screen. Kita akan install Active Directory dulu ya. Kita buat Active Directory dulu. Pertama kalian masuk ke Manage, kemudian Add Role and Feature. Ini kita untuk penginstalasi Active Directory, dan kemudian nanti dilanjutkan untuk instalasi DHCP, baru kita install pengaturan dari SEP-nya ya. Baik, ini installation type-nya kita pilih yang role based. Kemudian ini select server selection ya, namanya Sophos SEP komputer atau VM yang saya buat itu tadi. Checklist DHCP server, add feature, oke. Kemudian continue, dan ini sekaligus tadi Active Directory domain service ya, ini harus di checklist juga. Kita install dua role ini ya, kemudian kita juga langsung configure secara langsung. Dan perlu diingat, untuk configure ini kita harus configure terlebih dahulu untuk Active Directory, baru setelah Active Directory baru kita configure dari DHCP servernya. Oke, next, next saja lagi. Kemudian ini kita restart aja, yes. Kemudian kita pilih install. Kita tunggu beberapa saat proses dari instalasi Active Directory dan DHCP server. Result installation sukses, kita pilih close. Kemudian kita tunggu proses server ini akan restart. Oke, kita langsung aja ya. Kita buat add forest, karena buat untuk pembuatan domain baru saya namakan server SEP ya. Bukan server SEP ya, tapi Sophos SEP namanya. sophos.sep.com misalnya ya. Kalian bisa menggunakan nama domain sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya menggunakan nama Sophos SEP. Next. Kemudian saya masukkan passwordnya. Next lagi. Oke, kita next lagi. Kemudian next lagi. Kemudian di pilihan ini, jika di sini nggak ada kendala error, kita langsung install aja. Dia minta reboot, pilih close, tunggu, dia minta restart.
pilih ini, kita masukkan passwordnya. Oke, saat ini Active Directory sudah aktif, sudah diinstal. Kita masuk ke Active Directory User and Computer. Oke, sudah aktif. Oke, untuk administrator ini saya reset ya. Kemudian saya tambahkan satu admin lagi ya. Admin. Oke, ini fungsinya nanti untuk cadangan aja ya. Sewaktu-waktu ada username atau password yang salah, saya udah ada cadangannya ya. Administrator, kemudian grup policy, skema, Oke, kemudian saya di sini buat OU, organisasi unit. Namanya misalkan helpdesk. Oke, di dalam helpdesk ini saya buat user helpdesk 101 misalkan ya. 01. Passwordnya dibikin never expire. Oke, setelah kita udah mengaktifkan Active Directory User and Computer, sudah terkonfigur, maka kita selanjutnya konfigur DHCP ya. Kita akan konfigur DHCP. Di sini ada Post Deployment Configuration. Pilih Complete DHCP konfigurasi ini. Deskripsinya kita pilih Next. Kemudian otorisasinya kita arahkan ke sini ya. Use the following user credential. Kemudian pilih Commit. Kemudian Close. Kemudian kita pilih Tools, kemudian pilih DHCP. Nah, setelah terbuka DHCP-nya di sini, kita aktifkan atau buat skema new scope ya. Pilih Next, kemudian kita buat DHCP, namanya DHCP aja ya. Deskripsinya bebas, mau diisi atau enggak, terserah. Saya nggak usah diisi, boleh, diisi boleh. Saya pilih Next ya. Kemudian saya bikin IP-nya 192.168.1. Mulai dari 2 ya, 192.168.1 saya sampai 200 saja. Next, kemudian ini ada add exclusion, itu untuk pengecualian ya. Misalkan saya kasih IP-nya 192.168.1.2 sampai 192.168.1.5 add. Jadi begitu IP yang ini nih, 2 sampai 5 ini tidak didistribusikan. Jadi yang didistribusikan adalah IP dari 192.168.1.6 sampai 200 yang didistribusikan. Sedangkan IP ini kita harus memasukkan secara statik. Oke ya. Kita pilih Next. Ini leave durasinya silakan sesuaikan. Saya pilih 8 hari aja nih, sesuai defaultnya. Kita pilih Yes untuk konfigurasi. Kemudian default gateway-nya kita 192.168.1.1 add. Jangan lupa di add ya. Kemudian pilih Next. Kemudian Next lagi. Ini udah parent domainnya nih, udah kelihatan kita ya. Oke, pilih Next. Kemudian ini Next lagi aja. Kemudian kita aktifkan langsung Next, finish. Oke.
Ini masih ada tanda pentung ya. Kalau biar nggak tanda pentung bisa klik kanan langsung refresh. Ini udah hilang tanda pentungnya ya. Udah terchecklist. Oke, kemudian di sini ada open network and sharing center. Kita open. Kita buat dulu static. Nah, ini kan belum static nih, masih 169. Nah, kita buat dulu, klik kanan properties, IP4, kita buat 192.168.1.10 ya, buat 10 aja. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1 tadi. DNS-nya kita buat sampai nama IP address. Oke. Setelah kita akan langsung uji cobakan ke klien, yaitu Windows 10 ya. Kita minimize nih, close dulu nggak apa-apa deh. Kemudian kita aktifkan yang Windows 10 di sini, full screen boleh. Kemudian kita lihat networknya ya, udah dapat belum? Seharusnya si Windows 10 ini sebagai klien ini udah bisa mendapatkan IP DHCP dari si server. Detail ini masih 192.168 ya. Kita disable enable aja nih. Kita tunggu identifikasi sampai dia mendapatkan IP rank yang sudah kita buat tadi. Ini udah dapat 192.168.1.6. Jadi intinya dia sudah mendapatkan DHCP dari si server ya. Jadi DHCP konfigurasinya kita berhasil dibuat. Oke, kemudian kita coba tes ping. cmd ping 192. Kita coba ping ke servernya ya, 168.1.10. Nah, ini sudah nge-reply. Berarti ini udah bisa komunikasi. Kemudian kita tadi udah membuat user di Active Directory. Kita akan langsung coba join domain ya. Untuk join domain kalian harus klik di PC ini, properties. Nah, kemudian di sini change setting, workgroup-nya kita rubah. Pilih member of domain. Jadi nama server kita dengan nama sophos.sep.com. Oke. Kalau ini nggak bisa, coba kita lihat dulu. Kita pastikan. Kita mendapatkan pesan error. Kita harus memastikan nama domainnya terlebih dahulu. Kita coba langsung, kalau ada pesan error seperti ini, coba lihat settingan DHCP kita ya. Ini mesh CP servernya kita lihat. Tools DHCP maximize. Kita coba lihat IP address, tapi scope. Oke, ini ada kesalahan nih. DNS server. Nah, DNS servernya tadi kita yang ini saya remove, saya tambahkan 192.168.1.10 ya. Tadi kita buatnya 10. Oke, pilih oke. Ini udah benar ya, 192.168.1.10. Kenapa DNS-nya dibuat 1.10? Karena kita buat DHCP servernya IP-nya nih, ini kita 10. Mana nih? Control panel. Nah, saya buatnya IP address-nya 10 ya. DNS servernya juga 1.10, maka saya buat di sini DNS servernya 1.10. Kemudian kita refresh atau restart boleh. Refresh, kemudian saya restart ya. Kita tunggu proses restart DHCP servernya. Setelah di restart, kemudian kita coba lihat yang Windows kliennya ya. Kita coba join domain lagi.
Nah ini belum, kita coba restart. Kita ke networknya ya, kita lihat dulu. Saya mau disable enable lagi. Nah ini udah dapat sopossep.com ya. Ini menandakan bahwa si komputer klien ini udah bisa untuk join domain ya. Jadi tadi ada kesalahan pesan error yang sebelumnya tadi, itu ada kesalahan bahwa si komputer nggak ngenalin si DNS-nya, makanya kita harus sesuaikan dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke My Computer ini, klik kanan, Properties, kita akan coba join domain ya. Change domainnya sopossep.com, kemudian klik OK. Kemudian kita masukkan password, username dan passwordnya ya. Administrator, kemudian passwordnya. Oke, welcome to sopossep.com domain. Oke, berarti ini udah berhasil. Klik close, restart now. Kita tunggu proses restart. Setelah kita tunggu proses restart, kita tadi udah membuat di sesi sebelumnya, kita udah membuat username dan password dengan nama helpdesk01 ya. Kita coba sebagai usernya nih. Nah, ini udah di restart ya. Kemudian ini adalah account master, ini account yang lama, administrator yang lama ya. Kemudian karena kita udah join domain, maka kita pilih older user. Kemudian tadi kita masukkan nama username-nya helpdesk01. Kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian enter. Ini nggak dapat. Kalau misalnya nggak dapat, kita coba tambahkan sopossep. Helpdesk. Coba kita lihat dulu nih. Tools, Active Directory user komputer. Kita lihat dulu nih nama yang tadi di helpdesk01, benar ya. Helpdesk01. Nggak masuk. Coba kita masukkan administrator. Wow, saya minta password baru. Coba kita buat akun satu lagi ya, dengan nama, misalkan saya buat namanya Tono ya. Tono. Next. Next, finish. Baik, ini tadi user admin udah berhasil masuk ya. Ini adalah sebagai administrator. Kemudian saya masukkan user Tono ya. Oke, full screen. Order Tono. Nah, Tono berhasil masuk nih. Welcome Tono. Baik, ini udah berhasil masuk ya untuk username Tono.
Kita tunggu beberapa saat ya membuat profile dengan nama Tono ya. Tunggu. Oke, berhasil masuk. Kemudian saya coba masuk ke lagi nih. Tadi penasaran ke username helpdesk, belum masuk. Other user, kemudian saya masukkan helpdesk. Nah, ini untuk helpdesk 01 sudah berhasil masuk ya. Ini juga sedang pembuatan profilnya terlebih dahulu. Oke, saya rasa ini cukup. Ini udah berhasil ya, udah pasti berhasil. Selanjutnya kalian ikuti dan tonton terus dari video saya selanjutnya untuk instalasi Sophos Endpoint Protection-nya ya. Nah, ini tadi awal kita pembuatan, dari awal ini pembuatan Sophos SEP dan Windows 10 ini sebagai kliennya, ini sedangkan ini sebagai si server ya. Kita tadi buat Active Directory dulu, kemudian setelah buat Active Directory kita konfigur, kemudian kita konfigur langsung ke DHCP. Jadi jangan terbalik ya, jangan DHCP dulu, tapi Active Directory dulu, baru kita konfigur dari DHCP-nya. Baik, ini udah berhasil masuk ya. Dari kedua user tadi udah bisa masuk. Saya rasa cukup. Ini adalah Sophos SCP sebagai servernya ya. Tadi udah kita buat terlebih dahulu, kita install kedua-duanya Active Directory dan DHCP server ya. Kita konfigur dulu Active Directory-nya, baru konfigur DHCP server. Kemudian selanjutnya saya akan instalasi SEP-nya ya, Sophos Endpoint Protection versi yang 5.5.1 ya. Nanti kita konfigur. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Salam sehat terus. Semoga kalian dalam kondisi sehat, jasmani dan sehat rohaninya. Jangan lupa sholat dan jangan lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.